Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi awali wabarakatuh. dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mempelajari atau mengerjakan tugas LK7 lanjutan dari kemarin. Hanya saja yang hari ini adalah project based learning. Tidak ada hal yang substansi yang berbeda, mungkin hanya masalah di kegiatannya mana ya? Masalah di kegiatan pembelajarannya. Cuman saya sedikit koreksi dari tugas Bapak Ibu kemarin yang sudah masuk itu, ya, terutama di ini, kompetensi awal itu karena siswa di kelas itu kalimat, sebagian siswa mampu ini, sebagian tidak, sebagian siswa ngaten nggih. Itu karena kompetensi awal dan tidak harus menyebutkan berapa jumlahnya, tidak harus, tapi cukup menggunakan kalimat sebagian. Siswa bisa memahami sholat, namun belum mampu mempraktekkan. Sebagian siswa sudah memahami dan mampu mempraktekkan. Itu kompetensi awalnya. Digunakan redaksi kalimat itu. Yang kedua, di kegiatan pembelajaran. Kelihatan gini, Bu? Di alurnya itu kemarin rumusannya gunakan TP-nya itu ABCD, tetapi tidak harus ditulis. Audience itu apa kalimatnya, behavior itu apa kalimatnya, condition itu apa kalimatnya, degree apa enggak. Langsung saja. Misalnya melalui atau mempraktekkan atau mempresentasikan depan kelas apa dan seterusnya. Ngeten nggih. Karena saya lihat ada beberapa mungkin ya yang menggunakan audiennya ini, behaviornya ini, kondisinya ini, langsung dirumuskan satu menjadi sebuah rumusan tujuan penelitian, tujuan pembelajaran TP. Yang kedua, kalau permahan bermakna saya kira sudah cukup baik, termasuk di pemantik. Yang penting ini yang kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran kemarin untuk pendahuluan minimal ada 2 kegiatan inti, persepsi dan motivasi. Betul nggih? Persepsi dan motivasi. Maka di sana enggak usah salam, absen, tanya kabar dan seterusnya, itu sesungguhnya enggak usah. Cukup Bapak Ibu menggambarkan apa yang Bapak Ibu lakukan ketika persepsi dan apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melakukan motivasi. Kira-kira 10 menit itu waktunya tercukupi. Lalu di kegiatan intinya juga begitu, misalnya 50 menit. Itu harus mencerminkan kegiatan pembelajaran. Itu bisa dilihat pada kolom-kolom di bawahnya. Jadi tidak harus, Bapak Ibu di sini misalnya kegiatan inti, uraian-uraian ini
Seharusnya tidak perlu. Ini itu cakupan dari kegiatan inti. Dan itu bisa digambarkan di sini. Langkah kerja. Ini adalah kegiatan inti. Di atasnya itu hanya kegiatan inti harus berupa ini. Ngaten ya? Tapi harus dituangkan di sini. Biar bagus modulnya. Biar nampak tidak karu-karuan, jadi tidak enak dilihatnya, kurang sedap dipandang gitulah kira-kira. Seumpama ada gadis cantik atau pria tampan lalu pakaiannya compang-camping, jadi enggak enak dipandang, jadi males melihatnya gitu. Itu hanya dari ukuran itu. Tapi kalau settingannya bagus, jadi bagus juga. Usah langsung pada kegiatan intinya apa, substansinya apa, menunggu ditulis. Semua yang ada di LK itu tidak usah dicantumkan yang misalnya dimulai dengan pertanyaan, perencana, itu adalah kerangka berpikir kita. Kerangka berpikir kita itu kemudian dimasukkan ke dalam langkah kerja, apa aktivitas guru, apa aktivitas peserta didik dalam kegiatan inti. Kalau kemarin problem based learning, kalau di sini nanti untuk PJBL juga begitu, harus mencerminkan itu. Sekali lagi yang disesuaikan sintak PJBL ini itu tidak usah ditulis, tetapi langsung berupa langkah kerja, aktivitas guru. Tetapi mengacunya sebagai pedoman, kerangka berpikir kita adalah mengikuti sintak PJBL. Jelas Bapak Ibu nggih? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Nah, kemudian ini juga begitu. Ini kan ada kata dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Ini juga ada tutur lagi. Langsung apa yang dilakukan guru? Guru menanyakan tentang. Tidak apa-apa. Jadi misalnya langkah kerja dimulai dengan pertanyaan yang esensial. Itu biar ini ya. Ini langkah-langkah ini biarkan begini. Lalu ketika pertanyaannya esensial, apa yang dilakukan guru? Nah, ini ditulis. Guru mengajukan sebuah pertanyaan kepada siswa. Apa aktivitas siswa? Ditulis lagi. Perencanaan aturan pengerjaan proyek. Guru menyampaikan langkah-langkah pengerjaan proyek. Siswa mencermati, mencatat, misalnya begitu nih. Semuanya seperti itu. Kali ini adalah langkah kerja itu seperti itu. Apa boleh dirubah? Boleh, asalkan substansinya sama. Membuat jadwal aktivitas itu juga sama. Monitor karena ini adalah sintak dari PJBL. Kemudian di kegiatan penutup, ini juga tidak usah ditulis metode dan aktivitas pembelajaran, lalu itu metode dan aktivitas. Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan penutup itu. Jadi ini tuh catatan ini adalah saran sekaligus kesalahan umum yang sering dijumpai. Bapak Ibu tinggal mengganti apa yang Bapak Ibu lakukan ketika penutupan dalam setiap pembelajaran itu secara umum. Dalam bentuk kegiatan nih. Jadi mencerminkan kegiatan Bapak Ibu dan siswa. Jelas nggih niki? Termasuk panduan menghadapi siswa yang kesulitan ini adalah referensi, maksudnya bacaan bagi Bapak Ibu, dan itu tidak usah ditulis lagi. Saya lihat masih ada yang refleksi, Bapak Ibu ditulis sesuai apa yang terjadi di situ. Di proses pembelajaran itu ditulis. Asesmen juga monggo ini tidak baku, silakan disesuaikan dengan materinya. Fungsi teknik hasil, cuma jenisnya itu memang SN for learning atau L biasanya itu. Itu caranya seperti ini. Ini memang model asesmen yang ada 3 itu. Yang formatif. Cuman itu hanya disebutkan yang formatif saja. Yang AS-nya saja. Nanti ada AL, ada SA dan seterusnya.
Cuman ini satu saja. Artinya yang jenis asesmennya ini Bapak Ibu tidak usah diganti, tetapi fungsi teknik hasil itu yang Bapak Ibu ganti. Nggih, ngoten nggih. Ini yang model observasi. Ini juga ditulis berapa siswanya, tanggalnya, kira-kira saja. Kan Bapak Ibu selama ini ikut dalam proses pembelajaran. Dan itu tidak bohongan. Artinya apa yang Bapak Ibu sampaikan itu real. Karena sesuai apa yang Bapak Ibu alami, lihat, dan lakukan di dalam kelas. Nama Haida ditulis. Kira-kira catatan perilakunya bagaimana? Butir sikapnya seperti apa? Tindak lanjutnya bagaimana? Ini juga tidak boleh kosong. Meskipun hanya 5 siswa sebagai perwakilan. Atau sesuai di atas kemarin itu kan sudah ada catatan-catatan. Itu dimasukkan, tidak apa-apa. Karena 3 ranah itu harus ada semuanya. Ya, ada sikap sosial dan seterusnya ini full. Kemudian kalau pensekoran itu namanya tidak apa-apa seperti itu, harus diisi pensekorannya, tetapi deskripsinya, deskriptornya ada. G itu bunyinya kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan dalam bentuk kegiatan apa perbaikannya. Jangan hanya siswa yang kurang mampu mengikuti pelajaran diberikan remedi. Jangan begitu Bapak Ibu. Diberikan tugas, jangan begitu. Tetapi yang konkret. Tugas apa? Ngoten ya, perbaikannya dalam bentuk misalnya tugas. Tugas apa? Atau pendampingan atau ya itu harus muncul. Siswa yang pencapaiannya tinggi atau sudah mampu menguasai materi diberikan pengayaan dalam bentuk tugas tentang ini. Ngerti nggak? Sesuai di atas. Kira-kira materi itu disampaikan dalam 2 pertemuan atau 4 CP misalnya ya, ditulis. Baru kemudian di bawahnya lagi itu LKPD-nya berupa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin itu berupa apa? Digital nggih. Digital. Nonton loh. Ini saya lihat banyak yang tidak ada materinya. Maka harus ada materi. Di lembar kerja itu ada materinya. Setelah itu ada soal-soal yang harus dikerjakan siswa. Meskipun dalam bentuk Google Form. Setelah mencermati video. Tinggal copy paste sebenarnya. Bapak Ibu. Jadi materinya ini kemudian untuk mengukur ketercapaian pembelajaran itu menggunakan ini cuman bentuknya digital. Ngerti nggih? Jadi harus ada materinya. RPP kan ada materinya kan? Nah, itu Bapak Ibu bisa diayakan di situ. Bisa dalam bentuk mind mapping, bisa dalam bentuk peta konsep, terserah.
soal untuk mengukur ketercapaian itu sudah ada sebenarnya, baru di glosarium apa itu namanya inti itu apa saja, baru daftar pustaka. Jadi nanti lengkap modulnya sebagaimana kita dulu itu membuat RPP, jangan sampai nggak ada materinya. Ngaten nggih? Saya kira itu yang penting karena saya cermati beberapa itu belum ada materinya tetapi langsung berupa tugas-tugas atau mengerjakan soal. Itu PJBL ini. Nah, sekarang ke PJBL. Bapak Ibu memahami PJBL itu apa? Project based learning. Artinya pembelajaran berbasis pada proyek. Proyek itu harus makul, rasional, bisa dicapai selama 2 pertemuan. Kalau produknya itu hasil karyanya itu nanti bisa dinilai. Oh, karyanya ini bagus, presentasinya bagus, dan seterusnya. Jadi sekali lagi harus dalam bentuk produk proyek. Proyeknya harus ada proyeknya apa? Misalnya kalau kelas 1, apa yang memungkinkan? Proyek yang paling memungkinkan. Kenapa kira-kira? Boleh misalnya kalau tentang membaca, berarti bisa jadi adalah terkait dengan selain video apa Bu? Sekarang banyak media-media pembelajaran. Kalau SMP, SMA enak. Ada TikTok, ada Toktik, ada Instagram, ada YouTube. Macam-macam bisa dijadikan sebagai proyek. Tapi kalau SD kelas 1, kelas 2, apa kira-kira proyeknya? Biasanya apa? Mewarnai, Pak. Mungkin. Ya, mewarna. Kalau Al-Quran ya, misalnya Al-Quran. Itu adalah membedakan huruf berdasarkan warna. Boleh. Bapak Ibu tinggal membuat kerangkanya. Mantap, itu kan ada materinya. Ya, materi Al-Quran tentang huruf. Misalnya. Bisa. Atau proyeknya berupa memang dalam bentuk yang lain juga bisa, tetapi harus ada produknya. Tadi itu boleh mind map, boleh peta konsep, video yang SMA atau MT SMP itu bisa video, saya kira sudah handal-handal. Tapi tidak individu, bisa kelompok. Dan itu terjadwal dengan bagus. Pertemuan pertama itu orientasi, memberikan penjelasan, langkah-langkah pertemuan. Berikutnya itu adalah mereka terjun ke lapangan untuk menyelesaikan proyek atau langsung membuat proyek dengan pendampingan guru. Pertemuan berikutnya mereka mempresentasikan proyek pekerjaan kelompok secara bergilir dan mempresentasikannya, menuliskannya di depan kelas. Nah, ini berbasis proyek. Ini melatih anak untuk berpikir kritis begitu itu. Jadi model proyeknya begitu ya. Jadi proyeknya itu harus menghasilkan sesuatu. Boleh dalam tadi itu bentuk video, tulisan, makalah, atau apapun. Tetapi jangan individu, boleh kelompok. Ini tentang proyeknya, PJBL-nya. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
untuk proyeknya ini sudah memiliki gambaran masing-masing nggih, proyeknya apa nanti untuk materi fikih. Kalau tentang sholat itu enak. Misalnya tinggal nanti mereka membuat video tentang sholat berjamaah misalnya, tata caranya. Atau bentuknya dalam SMP insya Allah sudah bisa, tutorial boleh. Jadi tutorial sholat wajib boleh, tutorial sholat. Tapi proyeknya dalam bentuk video atau yang lain. Tutorial boleh juga tidak di video, tetapi apa ya kayak booklet atau yang lain itu nih. Dibuka itu ada tutorialnya sholat. Itu bagus. Jadi mereka itu bisa membuatnya dalam bentuk tutorial. Tutorial wudhu ini bagus. Ada yang rekam, ada yang praktek wudhu, bagaimana yang ada yang dan seterusnya. Yang begini-begini ini disebut proyek sesuai materi. Saya kira itu Bapak Ibu. Monggo jika Pak Jati, apa proyeknya Pak rencananya? Untuk yang kemarin di LK6 saya ngambil proyeknya bikin kaligrafi Pak. Kalau kemarin itu kan problem ya. Jadi masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik melalui referensi dan pengetahuan dan seterusnya. Jadi lemparkan masalah sederhana biar siswa yang menyelesaikan masalah itu. Yang sederhana-sederhana saja, tidak usah sulit-sulit. Tapi mereka bagaimana menyelesaikan masalahnya. Terutama kalau karena PAI, pendidikan agama Islam berarti masalah keagamaan. Bisa masalah kenakalan remaja, bisa masalah. Kalau akil balik itu misalnya fenomena tentang mereka remaja yang belum tahu tanda-tanda akil balik. Kenapa ini? Dan seterusnya. Yang begitu-begitu itu kan bisa diselesaikan dalam bentuk itu problem ya. Nanti mereka diskusi kemudian mempresentasikan hasil pemecahan masalah itu. Nah, yang proyek Pak, ini harus ada proyeknya. Apa proyeknya? Bukan masalah, tapi proyek. Ya Pak, jadi berarti yang kemarin saya masih kurang tepat itu Pak tugasnya. Apa bisa direvisi Pak untuk dapat ulang? Oke, jadi ngeten ya. Jadi kalau problem itu harus berbasis problem yang harus diselesaikan oleh peserta. Yang ini berbasis proyek, biar proyek itu diselesaikannya. Tetapi proyek itu saya yakin tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Maka modul itu disetting berapa pertemuan, 2 pertemuan atau 3 pertemuan, termasuk dalam menyelesaikan problem. Itu nggak mungkin satu pertemuan selesai. Maka di kegiatan itu harus kan ada itu berapa JP dan seterusnya itu ada. 3 JP, 3 pertemuan. Nah, di kegiatan intinya kalau beda, maka uraikan 3 pertemuan itu dalam satu modul. Oke, satu modul kan satu ATP alur TP. Jangan hanya satu saja, misalnya kegiatan inti dari pertemuan pertama ini, kedua juga itu, ketiga, padahal kadang-kadang beda. Jadi kalau pertemuan pertama berbasis pada orientasi, pada masalah, pembentukan kelompok, penjelasan teknis. Pertemuan berikutnya mereka diskusi di dalam kelas memecahkan masalah dan seterusnya. Sampai di pertemuan berikutnya problem solvingnya ini. Itu nanti enak, karena itu harus terjadwal dengan termasuk proyek nih. Tadi saya katakan termasuk proyek itu disetting modulnya 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan tergantung dari jenis proyek yang dikerjakan oleh peserta didik. Ngaten nggih? Izin bertanya Pak. Monggo Ustaz Rian. Oh, ya. Tadi kan kalau di LK6 itu tentang PBL yang berbasis pada problem. Kalau sekarang di LK7 itu tentang PJBL yang berbasis di proyek. Nah, kalau proyeknya itu ditaruhnya itu di modul yang kita buat itu
di kegiatan inti, di kegiatan awal, atau di mana Pak? Di proyeknya itu disisipkannya di mana? Bentuk proyeknya, hasilnya, berarti Iya. di kegiatan ketiga itu sudah menghasilkan proyek. Kalau Pak Rian itu menyeting modulnya 2 pertemuan, maka Iya. pertemuan pertama itu tidak mungkin berupa proyek, tapi berupa orientasi dan seterusnya itu nggih. Iya. Baru di pertemuan keduanya itu disisipkan ini loh proyeknya, linknya ini dan seterusnya. Boleh. Oh. Tinggal menyeting pertemuannya berapa di modul itu. Nah itu fungsinya di atas itu berapa JP untuk modul ini. Karena menggunakan berapa JP dan problem based learning itu kegiatan intinya beda-beda untuk setiap pertemuan, maka jangan hanya membuat tunggal kegiatan inti. Karena tidak sama antara pertama dan kedua. Pun demikian dengan proyek. Kalau proyeknya itu sampai 3 pertemuan ya berarti. Madan. Jadi materi tapi dibuat proyek. Wonten ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Bu Anis. Untuk materi yang di LKPD itu apakah harus ditampilkan di LKPD-nya Pak? Misalnya kita buat materinya berupa video, apakah bisa dituliskan di situ link videonya saja? Terima kasih Pak. Jadi video itu sumber belajar. Sumber belajar itu bentuknya tulis bisa, bentuknya video bisa. Jadi materi itu berdasarkan dari buku ajarnya yang Bapak Ibu pegang. Ya, Bapak Ibu pegang. Kemudian di video itu sebagai sumber belajar. Sumber belajar pendukung atau pengayaan itu bisa. Atau video kemarin itu digunakan untuk agar siswa mampu menjawab pertanyaan yang ada di video. Dan video itu dibuat berdasarkan materi ajarnya, buku paketnya. Kan gitu Bu ya. Jadi tetap materinya itu ditulis tentang dalam bentuk peta konsep enggak apa-apa. Definisi tahajud bla 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 bla, definisi ini, atau dalam bentuk peta konsep enggak apa-apa materinya, telepon apa. Kalau untuk SD itu enak berupa gambar-gambar dan seterusnya. Atau ayat-ayat, baru di soalnya itu kemarin sudah dibuat. Termasuk kemarin. Cuman kemarin kan tidak berbasis pada problem ya. Tidak berbasis pada problem dan seterusnya. Lah untuk materi di saat ini problem sesungguhnya harus ini ya. Disesuaikan apa materinya. Di materi itu tentu akan muncul misalnya nih, tadi itu saya sampaikan materi tentang wudhu, disampaikan bla 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 materi tentang wudhu. Nah dan soalnya untuk mengukur ketercapaian materi itu tidak dengan pertanyaan-pertanyaan, problemnya, tetapi dalam bentuk problem solving. Nah, dari materi ini silakan diskusikan, ada problem, Bapak Ibu silakan membuat problem, atau dari siswa juga tidak apa-apa. Problemnya adalah wudhu itu, apa yang dilakukan muslim manakala tidak boleh, tidak ada air di tempat mereka. Biar mereka diskusi, itu nanti diukur, bisa dinilai. Ketercapaian pembelajaran bisa diukur dari sejauh mana siswa itu menyelesaikan masalah. Dari mana unsurnya? Cara mempresentasikan, cara kerja kelompok. Nah, itu mengukurnya di situ. Diagnosis dan seterusnya itu ya yang formatif. Jadi memang harus ada pengayaan-pengayaan itu sesuai dengan materi. Ngaten nggih? Baik, terima kasih Pak. Bapak izin bertanya. Enggak, Bu Desi. Kalau misalkan di modul ajarnya disesuaikan lagi, kan saya bahasnya sholat. Tapi di kelas 4 SD adanya sholat sunnah membahasnya. Apa boleh di modul ajarnya dikerucutkan lagi, saya pilihnya misalkan sholat duha atau sholat Jumat? Boleh Bu. Jadi begini maksud saya,
materinya tentang sholat sunnah. Di situ Ibu sampaikan beragam tentang sholat sunnah. Pilih salah satu dari itu. Misalnya kan Ibu nanti membagi 2 kelompok atau 3 kelompok. Yang sini buat proyek, sholat duha. Yang ini sholat tahajud. Yang ini sholat qobliyah ba'diyah. Itu bisa. Jadi yang dinilainya nanti hasil proyeknya dan presentasinya serta kerja timnya. Bisa begitu. Jadi dikelompokkan. Karena tidak satu kelas nggak satu kelompok. Beda-beda nanti proyeknya. Tetapi proyek itu tidak boleh tingkatannya beda. Karena kemampuan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mereka Ibu kelompokkan, Bu Desi kelompokkan kelas yang ketercapaian tinggi. Diberi problem yang agak sulit sedikit. Dibanding dengan mereka yang siswa dengan ketercapaiannya sedang atau biasa. Dikelompokkan. Nah, ini boleh dibedakan dalam proyek. Ini disebut diferensiasi dalam hal hasil proyek atau problem. Nanti kalau kita sudah sampai kepada materi, itu insya Allah nanti akan bisa. Itulah fungsi dari asesmen awal itu. Sebagian ada yang bisa, sebagian tidak. Terus dikelompokkan. Dan tugasnya harus beda karena beda tingkat kemampuannya. Tetapi substansinya sama-sama mencapai TP, tujuan pembelajaran. Gitu Bu Desi. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Ustaz, monggo. Untuk yang kemarin yang di LK6 itu masih kurang tepat, itu bagaimana, Pak? Ada sedikit yang sudah saya nilai berapa gitu ya. Enggak apa-apa Ustaz kalau mau direvisi, tetapi kalau nggak dikembalikan kan nggak bisa revisi ya. Ya, kalau udah dinilai tidak bisa, Pak. Nah, nanti insya Allah kita tinjau ulang, tetapi saya harap yang PJBL ini menjadi bagus. Harapannya nanti kan ada TPEC dan seterusnya itu nanti akan muncul. Jadi semakin bagus gitu maksud saya modulnya. Makin bagus. Nanti waktu peer teaching dipilih yang paling bagus. Mau PJBL boleh, TPEC boleh, lalu PBL boleh. Desainnya bagus. Jadi ini memberikan pelajaran Bapak Ibu tentang ragam membuat modul dari ragam pendekatan. Jadi yang sudah dinilai tidak apa-apa untuk sementara. Tapi ke depan ini mudah-mudahan bisa bagus dan lengkap. Nathan. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Monggo, Ustazah Junaina. Ini Pak, terkait materi PBL kemarin kan diambil dari materi yang telah kita jabarkan di LK-LK sebelumnya. Nah, untuk sekarang materinya yang PJBL bagaimana, Pak? Boleh, Ibu dari yang lain boleh. Oh, boleh yang lain, bukan? Kalau enggak, anggap itu pertemuan 1-2 itu adalah untuk PBL, 3-4-5 adalah untuk PJBL. Boleh beda, Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Cukup Bapak Ibu? Saya ini mau rapat soalnya tadi. Kita sambung besok-besok itu kayaknya juga ada bahas TPEC lagi ya kayaknya. Insya Allah nanti semakin baik. Apa Pak Ridwan mau beten? Yeah. Saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa dicerna dan laksanakan, dan saya harap settingan modulnya betul-betul seperti modul. Jadi tulisan-tulisan yang ada di LK itu tidak apa-apa dihilangkan, petunjuk macam-macam itu ya memang modul itulah. Jadi kerangka kita berpikir, tapi Bapak Ibu nyeting modul
nanti bisa dilaporkan pas ini loh hasil saya PPG, modul saya ini, proyeknya ini dan seterusnya. Memang betul modul. Saya kira itu Bapak Ibu nih. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mengerjakan tugas saya. Waalaikumsalam. Ya, Cayo. gaspol, mari gaspol. Pak Ibu, izin bertanya, melihat nilai